Perang Rusia-Ukraina sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, sebuah pola baru muncul, gelombang serangan rudal yang menghantam jantung industri dan energi Ukraina. Bukan rudal biasa. Kali ini, Rusia kembali mengandalkan senjata yang selama ini menjadi simbol ketakutan di medan tempur, rudal Iskander. Rudal balistik jarak pendek ini, yang dikenal dengan kecepatan supersonik dan lintasan manuver yang sulit diprediksi, kini kembali menjadi senjata utama dalam strategi Kremlin. Serangan besar-besaran pada awal Oktober 2025 menjadi bukti nyata, khususnya pada malam tanggal 3 Oktober, ketika Kharkiv, Poltava, dan Dnipro diterpa hujan rudal. Menurut data militer Ukraina, Rusia menembakkan sedikitnya 7 rudal balistik Iskander M dan KN-23, serta 21 rudal jelajah Iskander K. Targetnya, pembangkit listrik, depot bahan bakar, dan jalur logistik penting. Dampaknya besar, lebih dari 60% kapasitas produksi gas Ukraina lumpuh. Cahaya di banyak kota padam, dan bayangan musim dingin mulai terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Namun, pertanyaannya, mengapa Rusia memilih kembali mengandalkan rudal Iskander? Jawabannya terletak pada kombinasi antara teknologi, strategi, dan psikologi. Pertama, kemampuan manuver terminal. Iskander M dirancang agar sulit dideteksi oleh sistem pertahanan udara. Rudal ini dapat mengubah lintasan di fase akhir penerbangan, melakukan manuver tajam yang membuat radar Patriot atau Iris-T Ukraina kesulitan untuk mengunci target. Beberapa versi bahkan dilengkapi dengan decoy, umpan kecil yang memantulkan radar dan menipu sistem pertahanan udara. Kedua, kecepatan supersonik. Rudal ini melesat hingga Mach 6, bahkan Mach 7. Dalam artian lain, waktu intercept hanya beberapa detik. Jika diluncurkan secara serentak, beberapa rudal pasti akan lolos dan menghantam target vital. Ketiga, presisi dan efek psikologis. Dengan akurasi hingga 10 meter, Iskander mampu menghancurkan fasilitas keras seperti bunker, depot amunisi, atau pembangkit listrik. Namun, lebih dari sekadar daya hancur, setiap dentuman yang tiba-tiba datang di tengah malam membawa pesan tersendiri, bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman. Keempat, mobilitas tinggi. Sistem peluncur Iskander menggunakan kendaraan taktis beroda 8 yang dapat berpindah lokasi dalam hitungan menit. Setelah meluncurkan rudal, kendaraan itu segera bergeser, meninggalkan lokasi kosong sebelum bisa dilacak atau dibalas. Dan kelima, ketersediaan stok. Meski setiap rudal bernilai jutaan dolar, Rusia telah meningkatkan produksi Iskander sejak 2023, bahkan dengan bantuan industri militer Belarus. Dengan suplai yang cukup stabil, Moskow kini bisa menggunakan Iskander bukan hanya untuk target strategis, tetapi juga untuk menciptakan tekanan psikologis berkelanjutan terhadap Kiev. Dalam laporan intelijen Ukraina, antara bulan Mei hingga Juni 2025 saja, Rusia menembakkan lebih dari 88 rudal balistik Iskander dan KN-23. Tingkat intersepsi oleh sistem pertahanan Ukraina terus menurun dari 37% pada bulan Agustus menjadi hanya sekitar 6% pada September. Artinya, hampir setiap rudal yang ditembakkan kini berpotensi mengenai sasaran. Sebuah tanda bahwa Rusia berhasil menyesuaikan taktik dan perangkat lunaknya untuk mengatasi keunggulan pertahanan udara Ukraina. Targetnya kini jelas, fasilitas energi, jaringan listrik, jalur kereta, dan pusat logistik militer yang memasok senjata dari barat. Setiap serangan menambah beban ekonomi Ukraina,
memperlambat produksi amunisi, dan mengikis semangat warga sipil. Dalam perspektif Moskow, Iskander bukan hanya alat penghancur, tetapi juga instrumen tekanan strategis. Sebuah cara untuk melemahkan lawan tanpa harus maju lebih jauh di garis depan. Sementara itu, dunia internasional bereaksi keras. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyebut serangan itu sebagai tindakan teror yang disengaja terhadap warga sipil. PBB mengeluarkan pernyataan keprihatinan menyebut bahwa serangan terhadap infrastruktur energi berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. Sebagai respons, negara-negara barat meningkatkan bantuan pertahanan udara ke Ukraina. Tambahan baterai Patriot, IRIS-T, dan radar jarak jauh mulai dikirimkan. Namun, semua itu memerlukan waktu, dan waktu adalah hal yang paling mahal di musim dingin Ukraina. Bagi Rusia, Iskander kini bukan hanya senjata taktis, tetapi simbol kekuatan dan ketahanan nasional. Kemampuannya menyerang dari jarak hingga 500 km memberikan fleksibilitas besar bagi Kremlin untuk menekan Ukraina tanpa harus mengerahkan pasukan besar di medan tempur. Namun di balik kekuatan itu tersimpan juga kenyataan pahit. Rusia semakin bergantung pada rudal jarak jauh karena operasi daratnya di Donetsk dan Zaporizhia berjalan lambat. Ukraina membalas dengan serangan drone jarak jauh ke depot bahan bakar dan pabrik amunisi di wilayah Rusia. Perang kini berubah bentuk menjadi perang rudal, perang jarak jauh, dan perang kehendak. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.